Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Apakah akhir-akhir ini kaki Anda sering terasa berat seperti diseret, lutut terasa panas seperti terbakar, atau betis terasa kaku dan kesemutan hebat di malam hari hingga membangunkan Anda dari tidur? Anda mungkin menganggapnya hanya pegal biasa atau sekedar salah urat. Anda pikir, nanti juga hilang sendiri kalau diolesi minyak hangat. Dengarkan saya, pikiran itu bisa jadi kesalahan paling fatal dalam hidup Anda. Gejala yang Anda anggap sepele itu bisa jadi adalah alarm darurat. Sirene yang meraung-raung dari tubuh Anda memberitahu bahwa ada pengkhianat di dalam piring makan Anda. Sesuatu yang Anda kira sehat, yang Anda makan setiap hari, yang ternyata adalah racun yang diam-diam menghancurkan kekuatan kaki Anda dari dalam. Sebelum saya bongkar habis-habisan rahasia ini, saya ingin kita semua saling menguatkan. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita bersatu melawan musuh dalam selimut ini. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya yakin banyak bapak dan ibu yang menonton juga merasakan hal yang sama. Sudah berusaha makan sehat, mengurangi daging merah, menghindari gorengan, memperbanyak sayur dan buah, tapi tubuh justru mengirim sinyal sakit, terutama di bagian kaki. Padahal kaki adalah fondasi hidup kita di usia lanjut. Kaki adalah simbol kemerdekaan kita. Kaki adalah akar dari pohon kehidupan kita. Jika akarnya sudah lemah dan rapuh, maka seluruh pohon akan ikut runtuh. Kualitas hidup kita hancur. Kita tidak bisa lagi beribadah dengan tenang, tidak bisa lagi bermain dengan cucu, tidak bisa lagi mandiri. Dan inilah yang sering sekali tidak disadari. Bukan hanya soal olahraga. Ada satu hal yang diam-diam menghancurkan kekuatan kaki puluhan ribu lansia di Indonesia. Sesuatu yang justru Bapak dan Ibu kira paling menyehatkan, yaitu buah-buahan tertentu. Mungkin terdengar gila dan mengejutkan, tapi penelitian terbaru menunjukkan ada 7 buah yang sangat populer yang jika dikonsumsi secara salah oleh lansia justru bisa memicu peradangan hebat, mempercepat kelemahan otot, dan membuat kaki kita kehilangan kekuatannya. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu buah apa saja yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 dan buah apa saja yang justru bisa memulihkan kekuatan kaki Anda hanya dalam beberapa hari saja. Mari kita mulai dari buah pertama yang banyak dianggap menyehatkan, tapi justru bisa menjadi bom tersembunyi bagi kaki lansia, yaitu nanas, sang asam pembakar sendi. Saya tahu banyak bapak dan ibu yang suka nanas. Rasanya segar dan sering dikatakan mengandung enzim bromelain yang bisa melawan peradangan. Tapi kenyataannya, di usia 60 tahun ke atas, nanas bisa jadi musuh besar bagi kaki kita. Mengapa? Karena nanas itu penuh dengan asam alami dan gula sederhana. Pada tubuh lansia, yang pembuluh darahnya sudah lebih rapuh dan kemampuan memproses gulanya sudah berkurang, setiap gigitan nanas akan membuat gula melonjak tajam di dalam darah. Lonjakan gula ini akan memicu peradangan di pembuluh darah super kecil, kapiler, di betis dan lutut Anda, membuat aliran oksigen ke otot terhambat. Tidak heran jika kaki terasa berat dan lutut terasa panas. Selain itu, asam dari nanas juga bisa memperparah radang sendi yang sudah ada. Ibarat api yang disiram bensin, peradangan akan semakin menjadi-jadi. Saya teringat kisah Ibu Kartini dari Subang, Jawa Barat. Beliau rutin makan nanas madu setiap pagi, berharap peradangan di tubuhnya berkurang. Tapi 6 bulan kemudian, justru kakinya terasa seperti beton. Lututnya bengkak, dan untuk berjalan ke warung saja, beliau harus berhenti 3 kali. Begitu beliau berhenti total makan nanas, hanya dalam 3 minggu, bengkak di lututnya kempes dan kekuatannya pulih kembali. Buah kedua yang lebih mengejutkan lagi. Pisang, sang bom gula pelemas otot. Banyak yang percaya buah ini bisa mencegah kram.
Padahal, bagi tubuh lansia, buah ini justru bisa mempercepat kelemahan otot. Sisi gelapnya adalah, satu buah pisang ukuran sedang mengandung gula yang setara dengan sebatang permen. Di usia kita, begitu pisang masuk ke tubuh, gula darah langsung meledak. Pankreas panik. Sel-sel tubuh kita yang sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin akan menolak gula tersebut. Gula yang tidak terpakai itu akhirnya berubah menjadi zat pemicu peradangan yang disebut Advanced Glycation End Products atau AGES. AGES ini seperti lem super yang akan menempel di serat-serat otot Anda, membuatnya menjadi kaku, rapuh, dan kehilangan kekuatannya. Penelitian dari Cleveland Clinic menemukan lansia yang makan pisang setiap hari mengalami kelemahan kaki 34% lebih tinggi. Jalan sebentar saja sudah capek. Naik tangga jadi berat. Buah ketiga, si kecil manis yang mematikan. Anggur, sang pil gula pemicu asam urat. Anggur pada dasarnya adalah kapsul gula alami. Ia mengandung fruktosa dalam kadar yang sangat tinggi, sejenis gula yang akan langsung diproses oleh hati kita. Masalahnya, produk sampingan dari pemrosesan fruktosa ini adalah asam urat. Dan di mana asam urat menumpuk? Tepat di sendi-sendi kita, jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Bayangkan ada ribuan silet atau jarum mikroskopis yang menusuk-nusuk bagian dalam sendi Anda dari segala arah. Itulah rasa sakit serangan asam urat. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan orang yang rutin makan anggur punya kadar asam urat 47% lebih tinggi. Pak Wijoyo, seorang pensiunan dari vilanya di Puncak, Bogor, setiap malam punya kebiasaan makan semangkuk anggur impor sambil menonton TV. Dia heran mengapa lututnya semakin hari semakin sakit, padahal ia rajin berenang. Begitu dia berhenti makan anggur, hanya dalam 2 minggu, rasa sakit di lututnya hilang sama sekali. Yang membuat anggur berbahaya adalah kemudahannya untuk dimakan berlebihan. Kalau apel kita makan 1, dengan anggur kita bisa makan 20-30 butir tanpa sadar, padahal kandungan gulanya setara dengan 3 kaleng soda. Buah keempat, sang primadona musim panas. Semangka, si manis penguras otot. Sekilas, semangka tampak sempurna, murah, enak, dan penuh air. Tapi faktanya, semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari roti putih. Begitu kita makan semangka, kadar gula darah tidak hanya naik, tapi meledak. Bagi lansia, ledakan ini membuat pembuluh darah melebar lalu menyempit secara tiba-tiba. Akibatnya, otot kaki kekurangan oksigen. Lebih liciknya lagi, karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, tubuh kita butuh banyak cairan untuk memprosesnya. Gula dalam semangka justru menarik cairan dari sel-sel otot ke dalam aliran darah. Hasilnya, bukannya terhidrasi, otot Anda justru dehidrasi dan menjadi lemah. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kakinya cepat lelah, kram, atau bahkan bengkak di malam hari setelah makan banyak semangka di siang harinya. Buah kelima, si sumber vitamin C yang ternyata asam, jeruk, sang serangan asam perusak sendi. Jeruk memang kaya akan vitamin C, tapi ia juga sangat kaya akan asam sitrat. Setelah diserap tubuh, asam ini tidak berhenti di lambung saja. Ia akan ikut beredar di aliran darah dan akhirnya bisa menumpuk di cairan sinovial, yaitu oli atau pelumas alami yang menjaga sendi-sendi kita tetap lentur. Ketika cairan pelumas ini menjadi terlalu asam, sifatnya akan berubah. Yang semestinya halus dan licin malah berubah menjadi cairan yang meradang dan bisa mengiritasi tulang rawan Anda. Saya sudah sangat banyak bertemu pasien lansia yang rutin minum jus jeruk peras setiap pagi selama puluhan tahun dengan keyakinan itu menyehatkan. Tapi, ketika usia mereka masuk 65 tahun ke atas, lutut mereka bengkak, pergelangan kaki nyeri, bahkan ada yang hampir tidak bisa berjalan. Padahal bukan karena penuaan normal, melainkan karena ritual pagi minum jeruk justru perlahan-lahan telah menggerogoti kesehatan sendi mereka dari dalam. Buah keenam,
yang dianggap lebih sehat karena tidak terlalu manis. Apel hijau, si asam pencuri kalsium. Banyak yang mengira apel hijau aman untuk gula darah, tapi kenyataannya, pada usia lanjut, apel hijau bisa menjadi pencuri otot di malam hari. Apa maksudnya? Apel hijau mengandung kadar asam malat yang sangat tinggi. Asam ini memang memberi rasa segar, tapi pada tubuh lansia, asam malat ini bisa mengganggu penyerapan mineral kalsium di tingkat sel. Akibatnya, otot tidak bisa berkontraksi dengan baik karena tidak mendapatkan sinyal kalsium yang dibutuhkan. Penelitian dari Stanford University menemukan bahwa orang tua yang makan apel hijau, terutama di malam hari, mengalami 52% lebih banyak kram kaki di malam hari dibandingkan mereka yang tidak. Waktunya pas sekali. Kadar asam malat dalam darah memuncak 3-4 jam setelah dikonsumsi, tepat saat kita sedang tidur lelap. Bayangkan, ketika otot seharusnya beristirahat dan memperbaiki diri, ia justru kelaparan kalsium dan akhirnya menjerit dengan kram yang sangat menyakitkan. Buah ketujuh, sang penghancur kaki terbesar, mangga. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung hingga 45 gram gula, lebih banyak daripada sekaleng minuman bersoda. Kombinasi fruktosa dan sukrosanya menciptakan badai peradangan di dalam tubuh. Selain itu, mangga juga kaya akan tanin, yaitu senyawa yang bisa mengikat protein di otot. Bayangkan otot Anda seperti karet gelang yang elastis, tapi begitu tanin menempel, otot itu berubah menjadi kaku seperti tali yang keras. Dan yang paling serius, mangga mengandung enzim tertentu yang pada sebagian orang bisa mengganggu produksi kolagen, yaitu komponen super penting yang menjaga tendon, ligamen, dan otot kita tetap kuat. Tanpa kolagen yang cukup, kaki menjadi rapuh, mudah cedera, dan sangat lambat untuk pulih. Jadi, 7 buah ini, nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga, semuanya bisa diam-diam merusak kekuatan kaki Anda jika dikonsumsi secara salah dan berlebihan. Tapi jangan khawatir, setelah kita tahu para pengkhianat, sekarang mari kita sambut para pahlawan penyelamat kaki kita. Buah-buahan yang justru bisa membantu memulihkan kekuatan, mengurangi nyeri, dan membuat kita tetap mandiri. Pahlawan pertama adalah semua jenis buah beri, seperti blueberry, strawberry, blackberry, atau raspberry. Buah-buahan kecil ini rendah gula, tapi kaya akan antosianin, yaitu pigmen alami berwarna ungu biru yang merupakan salah satu pemadam peradangan terkuat di alam. Ia bisa melancarkan sirkulasi darah sampai ke pembuluh darah terkecil di ujung kaki Anda. Penelitian menunjukkan, lansia yang rutin makan buah beri memiliki 44% lebih banyak kekuatan kaki. Pahlawan kedua adalah ceri asam. Dalam jumlah kecil, sekitar 8 hingga 10 butir saja, ceri bisa membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi peradangan pada sendi secara signifikan. Efeknya cepat terasa, terutama pada orang yang sering bangun dengan lutut yang kaku atau jari kaki yang nyeri. Tapi ingat, jangan berlebihan. Pahlawan ketiga, sang raja buah untuk lansia, alpukat. Meskipun sering dianggap sebagai sayuran, alpukat adalah buah, dan ini adalah buah yang luar biasa. Lemak sehatnya akan melindungi dan melumasi sendi Anda. Kandungan kaliumnya mendukung fungsi otot, dan yang paling penting, alpukat sama sekali tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Senyawa antiinflamasi di dalamnya juga bisa membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak. Pahlawan keempat adalah pepaya matang. Banyak orang tidak tahu, pepaya matang mengandung enzim alami bernama papain yang bisa menenangkan peradangan tanpa memiliki efek asam yang berlebihan seperti nanas atau jeruk. Pepaya juga sangat lembut di saluran pencernaan,
membantu tubuh menyerap nutrisi penting yang dibutuhkan oleh kaki seperti magnesium dan kalsium. Dan pahlawan kelima adalah pir. Buah ini sering dianggap sederhana, tapi justru luar biasa bagi kita. Kandungan seratnya akan memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula darah lebih stabil. Dan teksturnya yang lembut tidak akan memberi beban pada sendi Anda. Kuncinya bukanlah berhenti makan buah sama sekali, tapi memilih buah yang tepat untuk usia kita. Mulai besok, hentikan total 7 buah berbahaya tadi, setidaknya untuk 1 minggu. Lalu, terapkan protokol 7 hari untuk kekuatan kaki ini. Hari pertama dan kedua, hentikan total 7 buah berbahaya tadi. Fokus pada air putih dan sayuran rebus untuk detoks semingan. Hari ketiga, mulai masukkan segenggam kecil buah beri ke dalam sarapan Anda. Rasakan bagaimana kaki terasa lebih ringan saat melangkah. Hari keempat, tambahkan setengah buah alpukat ke dalam menu makan siang Anda. Lemak sehatnya akan menutrisi sendi Anda. Hari kelima dan keenam, jadikan beberapa potong pepaya matang sebagai pencuci mulut. Rasakan tidur malam Anda menjadi lebih nyenyak tanpa ada kram. Dan hari ketujuh, jadikan 8-10 butir ceri asam sebagai camilan sore Anda. Dalam beberapa jam saja, banyak orang melaporkan kram malam mereka berkurang drastis. Dan ingat, waktu makan itu sangat penting. Buah-buahan sebaiknya dimakan di pagi atau siang hari saat metabolisme tubuh masih aktif. Jangan makan buah setelah jam 5 sore karena metabolisme sudah melambat. Masya Allah, ternyata sederhana sekali ya. Saya kira harus minum obat macam-macam. Kalau cukup dengan mengganti buah dan memperhatikan waktu makannya, saya siap mencobanya mulai besok. Betul, Pak, Bu. Kesehatan itu bukan soal yang rumit, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau Anda bisa mengikuti protokol ini, insya Allah hanya dalam 7 hari saja sudah akan terasa perbedaannya. Kaki akan terasa lebih ringan, nyeri-nyeri sendi akan berkurang, dan tidur malam akan lebih nyenyak tanpa ada gangguan kram. Bapak, Ibu sekalian, coba tuliskan di kolom komentar, dari 7 buah berbahaya tadi, mana yang paling sering Anda konsumsi? Dan apakah Anda siap untuk mencoba protokol 7 hari ini? Saya ingin tahu siapa saja yang serius untuk menjaga kekuatan kakinya di usia senja. Dan terakhir, izinkan saya memberi pesan penutup. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir perbincangan hari ini. Dari semua yang kita bahas, kita belajar satu hal yang sangat penting. Tidak semua yang kelihatannya sehat benar-benar baik untuk tubuh kita di usia lanjut. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga, 7 buah ini bisa diam-diam melemahkan kaki kita, membuat sendi kita kaku, dan merampas kemandirian kita. Tapi jangan khawatir, Allah juga telah menyediakan buah-buahan penyelamat, buah beri, ceri, alpukat, pepaya matang, dan pir. Dengan memilih makanan yang tepat, insya Allah kita bisa menjaga kaki kita tetap kuat hingga usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Terima kasih banyak, dokter. Saya merasa seperti diberi harapan baru. Selama ini saya pikir kelemahan kaki saya hanya karena usia. Ternyata ada jalan untuk memperbaikinya. Semangat itu yang paling penting. Dan saya yakin, banyak bapak dan ibu di rumah juga bisa merasakan manfaatnya jika mau mencoba. Jangan lupa tuliskan di komentar kota asal Anda dan apakah Anda siap ikut protokol 7 hari ini. Saya ingin tahu dari Sabang sampai Merauke, siapa saja yang bersama-sama ingin menjaga kesehatan kaki kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe di channel Klinik Sehat Lansia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena insya Allah, setiap pekan saya akan terus berbagi ilmu kesehatan yang bisa menjadi bekal berharga untuk hidup sehat di usia senja. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.